Sebelumnya kita ditunjukkan beberapa hal yang menarik dari mulai Gojo yang sudah mengetahui kematian Yaga, terungkapnya teknik kutukan Utahima hingga pertarungan antara Gojo dan Sukuna yang sudah dimulai. Di sini dengan bantuan buff dari Utahimi, Gojo membuka pertarungan dengan melepaskan teknik purple berkekuatan 200% langsung dari Shibuya ke Shinjuku. Tempat Sukuna berada, Sukuna pun terkena serangan tersebut dan kehilangan lengan kanannya. Lalu Gojo berteleport ke tempat Sukuna sembari berkata padanya kalau Sukunalah penantangnya. Cerita berlanjut. Setelah Gojo mengatakan hal tersebut pada Sukuna, Sukuna pun balik mengejek Gojo. Kalau dirinya terlihat senang karena berhasil meluncurkan serangan kejutan tadi. Sukuna pun lanjut berkata, kalau Gojo hanyalah ikan tanpa nama di atas telenan. Hanya sedikit lebih segar dibandingkan yang lainnya. Pada momen ini, Sukuna juga langsung memasang kuda-kuda bertempur sembari berkata kalau dirinya akan mulai dengan mengupas sisik dari si ikan tanpa nama tersebut. Di sini lengan kanan Sukuna juga sudah utuh kembali. Lalu mendengar perkataan Sukuna tersebut, tentu saja Gojo tidak akan terima begitu saja. Di sini Gojo juga berkata jika Sukuna memang beranggapan seperti itu terhadap dirinya. Lantas, kenapa Sukuna masih memakai wajah Megumi? Gojo pun bertanya pada Sukuna apakah Sukuna berpikir kalau dirinya akan menahan diri karena Sukuna memakai tubuh Megumi. Di sini Gojo pun menjawabnya sendiri dengan tegas tidak. Faktanya Gojo bahkan bisa lebih habis-habisan lagi karena muka Megumi mirip seperti Toji. Tidak heran kenapa sampai saat ini Gojo masih dendam terhadap Toji. Karena bukan hanya Toji pernah membuat Gojo sekarat. Secara garis besar Toji jugalah yang membuat semua kehidupan Gojo menjadi berantakan. Khususnya karena Toji yang membunuh Star Plasma Vessel yaitu Riko Amanai. Sejak kematian Riko, Suguru Geto yang merupakan sahabat sekaligus kompas moral, untuk Gojo Satoru sang penyiar terkuat malah kehilangan arah dan jatuh ke dalam kejahatan. Di sisi lain, Gojo juga terpaksa menghabisi nyawa Geto. Lalu Kenjaku mengambil alih tubuh Geto dan terjadilah cooling game saat ini. Jadi tak heran kenapa Gojo masih kesal pada Toji. Karena dialah sumber dari semua masalah yang ada. Tapi terlepas dari itu, yang lebih menariknya lagi selain Gojo berkata kalau dirinya tidak akan menahan diri. Gojo juga bilang kalau dirinya telah melakukan latihan spesial. Mungkin latihan yang dimaksud adalah ketika Gojo terjebak di dalam Prison Realm. Berhubung waktu yang ada di dalam Prison Realm ini tidak beraturan dan kita juga tidak tahu apakah Gojo bisa menggunakan teknik kutukannya atau tidak. Jadi Gojo mungkin bisa melatih pikirannya hingga menemukan sebuah teknik baru atau meningkatkan pengendalian energi kutukannya di dalam Prison Realm. Lalu kemungkinan kedua, dalam time skip 1 bulan yang terjadi, di sanalah Gojo telah menjalani latihan spesial tersebut. Meskipun Gojo tidak akan menahan diri, tapi Gojo pun tetap memikirkan Megumi. Gojo berkata kalau dirinya akan mengurus Megumi setelah menghabisi nyawa Sukuna. Lalu pertarungan yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya dimulai. Yaitu pertarungan antara dua eksistensi terkuat di dunia Jujutsu Kaisen. Gojo versus Sukuna. Serangan pertama datang dari Sukuna. Sukuna langsung melesat menyerang Gojo. Gojo berhasil menahannya. Lalu jual beli serangan pun langsung terjadi di sana. Sampai akhirnya Gojo melakukan gerakan yang cukup konyol dengan menjatuhkan dirinya dan menghempaskan Sukuna menggunakan satu jari saja. Menariknya Sukuna yang sudah terhempas ke tembok terus terdorong ke belakang. Tak diperlihatkan teknik apa yang Gojo lakukan di sini. Tapi kemungkinannya, entah Gojo menggunakan teknik baru, manipulasi energi kutukan atau menggunakan teknik biru dan ditaruh di belakang tembok tersebut. Sehingga Sukuna terhisap ke belakang. Karena di sini Gojo tidak terlihat menggunakan teknik merahnya. Lanjut cerita, Sukuna yang terhempas ke belakang terlempar ke sebuah jembatan. Tak pakai lama, Gojo langsung menghancurkan jembatan tersebut dan mengangkat puing jembatan beserta Sukuna lalu melemparkannya ke arah gedung. Di sini tentu saja Sukuna berhasil menghindar sembari mengeluarkan serangan balasan yaitu dismantle dan memotong gedung yang ada di belakang Gojo. Teknik potong Sukuna ini memiliki dua tipe serangan yaitu dismantle dan cleave. Dismantle untuk benda mati, sedangkan cleave untuk sesuatu yang memiliki energi kutukan. Jadi berhubung pada momen ini, target Sukuna adalah gedung yang ada di belakang Gojo. Maka dari itu Sukuna menggunakan dismantle untuk memotong benda mati yaitu gedung tersebut. Yang artinya Sukuna memang tidak berniat menyerang Gojo. Dan Gojo pun tidak menahan atau menghindari serangan tersebut. Berikutnya di tengah gedung yang sedang jatuh Sukuna juga maju dan menyerang Gojo. Di sini terlihat kalau pukulan Sukuna tidak bisa mencapai Gojo karena teknik kutukan Infinity. Tapi menariknya tak lama kemudian Gojo pun menonaktifkan Infinity-nya dan membiarkan Sukuna menyentuhnya. Gerakan itu sukses membuat Sukuna terkejut dan sedikit teralihkan.
Sehingga saat ini Sukuna dan Gojo masuk ke dalam potongan gedung yang sedang jatuh tersebut. Di dalam sana, Gojo Sukuna bersiap memberikan bogem terkuat mereka. Kemudian terlihat kalau area di sekitar mereka hancur lebur. Sampai akhirnya tak lama kemudian dari asap debu reruntuhan gedung, Gojo Sukuna dengan santainya keluar dan melihat pemandangan di sekitar mereka. Di sini Gojo dengan santai bilang kalau dia akan menyalahkan Sukuna atas semua kehancuran ini. Namun Sukuna pun membalas kalau Gojo tak memiliki hak untuk berkata seperti itu. Gojo pun langsung sadar kalau saat ini Mei Mei sedang menyiarkan pertarungan mereka. Yang artinya sementara Gojo harus pusing memikirkan kehancuran yang dia buat karena bisa saja Gojo harus ganti rugi. Mei Mei justru cuan banyak dengan memperlihatkan pertarungan Gojo dan Sukuna yang gila-gilaan menghancurkan seisi kota.